teman-teman, kita baru saja selesai acara syukuran dari teman kita yang sedang merayakan hari bersejarah pernikahannya. Semoga perkawinannya senantiasa bahagia tanpa batas ya. Luar biasa. Sampai maut memisahkan. Ya, tua bersama-sama. Jangan muda bersama-sama, tapi juga tuanya bersama-sama. Oke, sekarang kita lanjut. Ini dalam perjalanan menuju arah Fatmawati dulu. Sambil menuju Fatmawati, kita nyambung lagi pembicaraan dan diskusi kita sebelumnya ya. Mudah-mudahan masih ingat nih. Jadi bro, terakhir tadi kita ngomong soal menjelang situasi Bali, ya betul. Menjelang 98 lah, gitu kan. Jadi kan tadi lu cerita tuh, pulang dulu ke Jakarta, ketemu teman-teman dengan Uki Cawang, ya. Lalu setelah itu balik lagi ke Bali. Nah itu peristiwa di bulan berapa tuh? Maret atau Februari itu? Nah, itu gua bulan-bulannya lupa ya. Itu masih sebelum Soeharto jatuh lah. Sebelum Soeharto jatuh. Nah terus balik lagi ke Bali, apa agendanya? Apa yang dilakukan? Iya, balik ke Bali konsolidasi lagi. Nah forumnya udah terbentuk belum? Teman-teman di UNUD-nya, forum ininya? Udah mulai. Jadi tapi waktu itu belum resmi lah ya. Belum resmi lah. Nah, tapi agenda pertama itu teman-teman di UNUD itu mengkudeta Senat SMPT. SMPT tingkat universitas. Oke. Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Oke. Senat SMPT. Jadi kita bikin itu Senat Reformasi. Ada 2 senat waktu itu. Senat Reformasi. Oke. Jadi ada 2 kubu. Nah, cuman secara de facto teman-teman Bali itu didukung, Senat Reformasi itu didukung sama 11 fakultas. Dari total non struktural. Dari total dari 13 fakultas. Oke. Non struktural ya. Oke. Non struktural. Jadi dibentuklah itu gitu, Senat Reformasi. Rektor mengakui secara de facto, tapi secara de jure karena masih senat yang lama. Namanya apa waktu itu? Senat SMPT, senat lama. Oh senat enggak, senat yang baru yang dibentuk ini namanya apa? Senat Reformasi. Senat Reformasi, oke. Tuntutan reformasinya tuh udah menggelinding, udah sampai turunkan harga, udah inilah, udah ngelebar lah kemana-mana. Itu. Udah aksi setelah bikin senat? Nggak aksi dulu baru atau bikin senat dulu? Aksi dulu. Bikin aksi dulu. Udah aksi udah kemana-mana lah. Udah isunya udah mulai menjurus ke reformasi birokrasi. Oke. Udah mulai. Nah di bulan-bulan sebentar, kan biasanya waktu dulu polanya 98 tuh sebelum masuk ke isu RI1 dia pakai isu-isu keprihatinan nasional gitu. Betul. Itu ada juga di Bali. Ada. Itu kan memang jadi kesepakatan nasional kan. Oh, oke. Nah terus gue di jaringan lah waktu itu kan, jadi gue bolak-balik Jakarta juga. Akhirnya udah mulai makin intens nongkrong di UKI lah. Sama teman-teman ya. Pas Mei 98-nya itu yang masuk dudukin gedung DPR. Iya. Nah, gue ikut di Jakartanya. Oh, nggak di Balinya? Nggak di Bali. Oh, oke. Karena pas waktu itu kalau nggak salah bokap gue sakit. Akhirnya gue balik ke Jakarta. Dan udahlah nongkrong di UKI terus. Oh. Udah nemuin komunitas di situ. Iya. Ya udahlah di Korko terus lah kita. Nah berarti balik ke Bali kapan? Balik ke Bali itu pasca Soeharto jatuh malah. Pasca Soeharto jatuh? Iya. Soeharto jatuh. Kuliah udah normal lagi setelah? Belum ada. Cuman gue balik pas ujian. Kan kita waktu itu kalau di negeri 75% absensi. Iya. Sementara kita nggak ada 75% absensi karena semua anak-anak ikut demo kan. Gue ngadep ke dekan minta dispensasi. Iya. Nah, dekan kasih izin. Hukum aja ya. Hukum kita boleh ikut jadi ujian lah kita semua. Walaupun nggak 75%. Iya.
Jadi kita bisa ikut terus tuh. Jadi kita nggak pernah kuliah tapi ikut ujian doang. Gitu. Itu. Iya, udah bener ya. Oke. Tapi gue bersyukur waktu itu dekan gue itu aktivis banget. Ya, Pak Dewa Gede Atmaja. Ya, Dewa Atmaja dia gue sangat bersyukur lah, dia pro ke teman-teman. Iya. Nge-backup semua apa yang kita kerjain. Waktu itu ada dekan hukum, dekan sastra. Iya. Guru besar kedokteran juga, Bu Suryani yang dukung gerakan kita paling kuat. Berarti aksi besar apa di Bali yang lo ikutin sebelum Mei 98? Aksi itu banyak lah. Banyak ya. Yang paling fenomenal lah di Bali sebelum suatu sebelum 21 Mei. Oh, waktu kepala gue digetok sama Dalmas. Itu di Bali? Di Bali. Digetok pertama ya. Digetok kedua di Jakarta. Oh, masih ada, masih berlanjut. Masih ada 2 kali gua kena getok. Ya. Yang kedua tuh di bawah Semanggi. Bentrok kita di bawah Semanggi. Semanggi yang mana nih? Semanggi 1, Semanggi 2 1 atau yang Semanggi 1. Bentrok Semanggi 1 ya. Oke. Kita di bawah bukan Semanggi, Taman Ria, jembatan Senayan. Yang anak-anak Forkot menang lawan tentara. Ya 98. Sebelum puasa gitu. Nah, gue disikat di bawah kolong jembatan. Waktu itu setelah Semanggi 1. Iya, setelah Semanggi 1. Setelah Semanggi 1. Oke. Waktu itu gue notulen aksi. Sikat di situ. Oke lah. Rata-rata berapa kali gua di aksi di Jakarta, gua tim lobby. Iya. Semanggi 2 gua tim lobby. Nah, terus Semanggi 1 notulen. Nyatet aja gua. Iya. Kerjaan gua. Nah, kalau di jaringan nasional kita bikin JNMI kan? Iya. Jaringan Nasional Mahasiswa Indonesia. Gua sekretaris. Terus kita bikin itu Rembuk Nasional Mahasiswa 99. 99. Ya, Pertama di Bali kita bikin. Bali dulu sebelum di Kuningan. Bali jauh dulu. Itu udah ketiga kalau nggak salah. Ketiga. Ketiga apa kedua ya? Ketiga kalau nggak salah. Oke. Rembuk pertama itu di Bali 99. Nah, itu pertemuan terbesar mahasiswa seluruh Indonesia. Jaringannya ya. Masih banyak semua pada kumpul. Semua waktu itu kumpul di sana. Jadi praktis banyak di Jakarta, ada tempat di Bali, tapi setelah itu kebanyakan di Jakarta ya. Menjelang 21 Mei 98 itu ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau kemudian kan setelah pasca Mei 98, kemudian balik ke Bali, itu punya forum sendiri atau teman-teman di Bali? Ada, dulu kita ada Pospera. Jadi aslinya Pospera Bali ya. Itu sebelum 98 ya. Pospera Bali ya. Pospera Bali. Nah, tapi tahun 2001 ya, Pospera Bali kita bubarkan. Gitu kan. Tahun 2001. Ya. Kita bubarkan. Sebentar, jadi Pospera ini sebelum 21 Mei 98 atau setelah? Sebelum 21. Sebelum udah ada. Sebelum udah ada. Pospera Bali ya. Pospera Bali. Pos Perlawanan Rakyat Bali gitu. Iya, nah, yang membentuk siapa? Anak-anak Bali. Anak-anak Bali itu mahasiswa seluruh Bali atau didominasi oleh Udayana, tapi gabungan. Gabungan. Dari kampus-kampus lain juga ada gitu. Iya. Pospera, tapi yang foundernya itu anak-anak Bali lah. Oke. Kita semua dulu tergabung di situ. Baru kalau nggak salah 2000 ya, 2000 atau 2001 gue lupa, itu dibubarin. Beda dengan Pospera yang sekarang ya, yang juga dibentuk di Bali ya. Ya itu. Tapi rata-rata anak-anak Pospera lama di Bali juga ya gabung ke Pospera yang sekarang. Oke. Berarti ini beda sejarah ya? Semua. Beda sejarah. Beda sejarah dan beda. Gua nggak tahu kenapa namanya dimirip-miripin gitu ya. Deklarasinya juga di Bali gitu ya. Atau Pospera jangan-jangan punya sejarah yang menarik sehingga diambil gimana? Diambil hikmahnya. Gua nggak tahu karena gua nggak terlibat di Pospera yang sekarang ya. Oke. Tapi deklarasi Pospera sekarang dia di Bali juga gitu. Dan anak-anak Pospera lama Bali juga ada di sana. Gitu.
Sekarang kondisi gerakan mahasiswa di Bali ikut mengamati nggak perkembangannya? Ya, tapi nggak terlalu intens ya, karena pasca 2000 ya, tahun 99 gue udah kerja juga, kerja di UN, United Nations di Timor Leste. Waktu itu buat UNAMED ya, United Nations Mission for East Timor. Jadi waktu jejak pendapat tim-tim. Oh. 99 gua udah kerja. Iya. Lalu gua selesai 99 2000 gua ke Jakarta. Di Jakarta ya, itulah kita mulai terlibat juga dengan demo-demo. Iya. Akhirnya Gus Dur presiden. 2000 gua ke Papua. Tahun 2000 Papua. Kongres Papua Merdeka. Ngeri kali. Iya. Sebagai apa? Waktu itu kita perwakilan dari mahasiswa Indonesia, karena teman-teman Papua teman-teman kita semua. Kita bicara tentang hak-hak politik masyarakat Papua. Jadi bagaimana dalam konteks hukum internasional dan dalam konteks Kongres itu negara. Yang melahirkan itu ya, MRP bukan? Iya, Majelis Rakyat Papua. Oh itu oke. Apalagi yang menarik di 98? Kira-kira 98 yang bisa itu fase transisi ya. Jadi ketika di masa itu kita diskusi. Organisasi semi legal, gue menyebutnya. Kenapa semi legal? Karena kita bukan organisasi formal. Kelompok-kelompok organisasi formal legal versi kampus ya, itu ada dalam dikotominya pemerintah. Ya, nah kita anak-anak jalanan yang di luar struktur ya. Lalu kemudian kita rombak ya, dan masuk ke dalam struktur. Kita rombak dengan struktur yang baru ya. Tapi kan di Jakarta juga ada yang digerakkan, diorganisir oleh organisasi formal seperti Senat. Ya, makanya kemudian pola geraknya berbeda. Oh, pola gerakannya berbeda. Iya, mereka lebih kooperatif ya. Kalau kita non kooperatif ya. Kalau bahasa sejarah kan begitu. Ada kelompok-kelompok yang kooperatif sama yang non kooperatif gitu. Isu-isunya tuh kita bisa lihat patternnya. Misalnya apa? Misalnya kita ngomongin KRI, Komite Rakyat Indonesia, ya kan? Sama tuh kelompok-kelompok organisasi yang tidak struktural tidak di bawah kooptasi pemerintah. Ya, kita ngomongin hal yang sama, cabut di fungsi ABRI, ya kan? Bentuk Komite Rakyat Indonesia, begitu tuntutannya. Cara isu itulah yang membedakan isu antara kita gerakan mahasiswa yang intra kampus dengan yang ekstra kampus begitu ya. Sebenarnya bukan soal intra atau ekstra juga, struktural ya. Jadi yang intra juga ada yang struktural, non struktural. Oh gitu, yang intra? Ya, kayak misalnya kita bentuk komite mahasiswa di kampus-kampus ya. Atau kelompok studi di kampus-kampus ya. Dulu ada 3 pilar ya. Pertama komite aksi ya, yang non struktural. Lalu pilar kelompok studi yang di kampus-kampus. Lalu yang ketiga itu pilar pers mahasiswa ya, yang bergerak juga ya. Ini non struktural semua ya, kerjanya gitu ya. Sementara yang struktural itu senat mahasiswa itu pro pemerintah rata-rata. Nah kita bergerak nggak sama dengan yang struktural gitu. Nah, lalu ada organisasi ekstra kampus seperti organisasi Cipayung ya. Nah itu juga masih malu-malu awalnya, malu-malu untuk secara frontal melawan sistem dan rezim ya. Kalau kita langsung terbuka kita ngelawan gitu. Ketika kekuatannya akumulasinya udah makin jelas ya kita berani vis-a-vis berhadap-hadapan dengan kekuatan itu. Dan makanya konsekuensinya ya kayak Forkot ya, tudingan terhadap Forkot apa? Forum Komunis Total tudingannya. Padahal isinya anak-anak NU, IAIN ya kan. Oke, kita cut dulu ya. Kita mau ini dulu ngecek ban. Atau gini pertanyaannya, Bro. Lu kan ngikutin ya perkembangan. Oke, soal pola gerakan. Ya. Kalau tadi dulu sudah menjelaskan soal ada perbedaan pola gerakan di
98. Nah, pertanyaan gue, apa kunci menurut lo, kunci keberhasilan gerakan mahasiswa di Mei 98 bisa begitu mengorganisir dan kemudian meledak dan kemudian begitu masif, dan kita tahulah sama-sama sejarahnya seperti apa menurut lo? Momentum aja. Momentum. Iya. Momentumnya pas semuanya. Momentumnya pas. Tapi secara internal kemampuan skill pengorganisiran aktivisnya apakah menjadi faktor juga nggak? Enggak lah, ini kan ada irisan-irisan dengan senior-senior yang udah ada di LSM misalnya ya. Ada irisan-irisan itu juga nggak lepas gitu, pola geraknya dan sebagainya gitu, dan selama ini tuh juga sama orang-orang yang anti terhadap Orde Baru. Ya, kulminasinya ya, titik jenuhnya ada di sana. Kemudian momentumnya ada ya, kemudian ada banyak sekali irisan-irisannya, nggak berdiri sendiri. Nggak berdiri sendiri. Nah, yang kemudian yang paling utama adalah ada musuh bersamanya. Itu kelebihannya. Ya, iya gitu. Punya musuh bersama. Ya, artinya begini. Kalau misalnya memang itu adalah keberhasilan sebuah pengorganisiran ya, tanpa momentum ya, nggak bisa juga kita klaim. Kalau momentumnya nggak ada, ya sama seperti yang sudah-sudah. Nah, kenyataannya juga hari ini ketika momentumnya hilang, gerakan mahasiswa juga udah, anak-anaknya juga udah nggak jadi sebuah kekuatan yang signifikan ya hari ini ya. Artinya itu nggak bertransformasi menjadi sebuah kekuatan basis yang memang kuat gitu. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang mengklaim 98 romantisme aja tentang kekuatan yang sudah ada sebelumnya gitu. Bahwa benar memang anak 98 kita yang 98 ya terlibat dalam gerakan 98-nya dan terlibat dalam sebuah peristiwa besar gitu. Dan kita cukup memberi warna di situ. Jadi setelah gerakan 98 berproses ya, kan gini, sekarang gini, menurut lo ya, sejauh mana kekuatan gerakan mahasiswa dalam letak pentingnya gerakan mahasiswa dibutuhkan dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang paling maksimal, yang paling berkualitas. Sebagai fungsi moral aja. Fungsi moral. Nggak lebih gitu. Karena ada fase post student ya. Gitu loh. Nggak bisa gerakan mahasiswa itu jadi permanen gitu loh. Makanya gue bilang kalau hari ini dia mengklaim 98 sama dengan 66 misalnya. Gerakan 66 ya. Ada romantisme gitu ya. Apakah kita harus mengulang lagi romantisme 66 ya? Gua rasa sih nggak perlu juga gitu. Tapi sebatas romantisme ya bolehlah gitu, sebatas romantisme gitu. Ya, jangan berharap kemudian 98 jadi kekuatan signifikan gitu. Karena ya nggak terjadi gitu. Hari ini pun nggak terjadi gitu. Kalau ada klaim dan kemudian ada hal-hal yang memang bisa membuat tapi apa yang bisa dilakukan oleh 98? Masih banyak teman-teman yang ada di luar sistem gitu loh, yang justru lebih signifikan bisa berkontribusi terhadap perubahannya, maksudnya dalam pembangunan civil society-nya. Ya, kan kalau kita percaya pilar dari demokrasi salah satunya adalah civil society. Dan teman-teman yang ada di luar sistem itu justru punya peran yang sangat kuat gitu. Nah, civil society-nya lah yang harus dijadi lebih kuat gitu. Nggak, kalau sebagian teman kan ada yang menganggap bahwa mahasiswa ini sebenarnya kekuatan sipil yang punya peran penting dalam menjaga, mengawal demokrasi
dalam tatanan moral aja. Iya, tatanan moral. Ya, ya. Tapi betul. bagaimana tatanan mahasiswa sebagai gerakan moral tetap dijaga kualitasnya, gitu ya. Oke lah, dia nggak mungkin nggak ketemu momentum. Oke lah, dalam satu fase tidak ada momentum bagaimana gerakan mahasiswa bangkit. Ya. Ya, bisa bangkit dan bisa bergerak dan bisa memberikan perlawanan terhadap otoritas yang dianggap despotik gitu ya misalnya. Nah, tetapi pemahaman mahasiswa memiliki sejarah gerakannya, memiliki orientasi gerakannya, memiliki kemampuan pengorganisasian gerakannya, itu dari mana dia dapat? Proses transformasinya ya, proses kaderisasi itu di mana? Katakanlah gini, ilmu aktivis yang paling sederhana adalah bagaimana membangun bagaimana mengelola sebuah demonstrasi, aksi massa misalnya. Ya. Nah, gua kan baru tahu tuh, oh ternyata ada Jenlab, oh ternyata ada Kolab. Itu ketika baru aksi baru tahu. Setelah ada rapat Jenlab, tapi pemahaman terhadap apa itu aksi, bagaimana mengelola aksi itu belum didapat oleh gua baru tahu ketemu di lapangan gitu. Nah, maksud gue, apakah sebatas gerakan moral itu biarkanlah sejarah yang akan menjawabnya, atau dibutuhkan sentuhan-sentuhan ya memang aktivis mahasiswa ini harus punya semacam kayak silabus, dia bikin harus melewati proses kaderisasi ya, entah formal entah semi formal, ada silabus kurikulum, dia memahami siapa dirinya, kira-kira gitu. Gimana kita punya itu? Dulu kita punya itu, ada pelatihan-pelatihan yang kita buat dan regenerasinya berjalan. Sampai hari ini kalau di Bali di teman-teman Frontier itu masih ada gitu ya. Tapi itu juga mengalami pasang surut ya. Artinya karena ada fase for student ya. Begitu ada fase ketika kaderisasi nggak berjalan misalnya ya. Dan olah gerak nggak berjalan. Sentuhan dengan senior juga harus ada gitu ya. Nah, cuman gue lebih percaya tentang jiwa zaman. Jiwa zaman itu apa misalnya? Jiwa zaman itu kalau tiap zaman itu akan melahirkan generasinya sendiri. Ya. Nah, uji materinya apa? Dari mulai zaman Diponegoro ya, perlawanan terhadap kewenangan tuh pasti ada gitu. Ya, sampai kapanpun gitu kewenangan otoritarianisme dan sebagainya itu pasti akan muncul gitu gerakan-gerakannya gitu, bahwa yang benar tuh pasti akan selalu muncul gitu. Kontrol moral dan kontrol sosial dari generasi-generasi itu pasti akan ada gitu loh. Nah, polanya apa kita mau ngikutin dengan pola lama atau mereka menciptakan dimensi ruang yang baru ya, tapi kita tetap ada tradisi kan. Tradisi ya, anggaplah kita nggak menyebutnya kaderisasi ya, karena terlalu gue bilang itu terlalu naif yang bilang itu kaderisasi ya. Tapi ada bagian ya yang transformatif yang kita turunkan gitu. Ya, lewat berbagai metodologi, gagasan, bahkan juga teman-teman 98 yang dalam kekuasaan juga ikut memberi warna gitu. Tapi itu nggak tunggal tafsirnya, ngerti kan maksudnya? Ya. Nggak pernah ada klaim tunggal, itu nggak bisa ternyata gitu. Kalau dulu kan kita merasa betul ada klaim tunggal, kita nih 98 gitu, kita nih ini gitu loh, aktivis gitu loh, bahwa soalnya yang berhak punya klaim sejarah tuh cuma kita gitu loh. Ternyata enggak gitu. Nah, gue percaya tiap generasi itu akan membangun, punya jiwa zamannya sendiri. Artinya perlawanan ini nggak perlu dikurikulumkan, ya kan? Dia akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi perlu juga dicatat. Ya kan? Jadi inspirasi kan, gitu kan? Karena kita pernah membuat kurikulum itu, gitu loh. Ya. Di tahun-tahun 2000, 2001 ya. Bahkan gue pernah punya tulisan yang sekarang tuh menjadi juga dipakai oleh banyak referensi ya, tentang format kegerakan mahasiswa, revitalisasi kelembagaan mahasiswa. Ya ditulis aja sebagai sebuah referensi ya. Kan bebas-bebas aja toh gitu. Tapi nggak punya tafsir tunggal gitu loh. Ya, kalau misalnya itu yang paling benar gitu, bahwa itu nggak pernah ada klaim tunggal gitu loh.
Nah, sekarang gini, apa perbedaan menurut lo ya? Apa perbedaan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan moral dengan kelompok lain yang juga punya kekuatan massa seperti mahasiswa kayak kelompok buruh, bisa gerakan buruh. Tadi kan lu ngomong soal post student. Kalau buruh kan nggak ada istilah kualifikasi itu kan. Nah, apa bedanya? Orientasinya. Gerakan buruh juga punya kecenderungan orientasi dan punya afiliasi dengan kekuatan-kekuatan politik di atasnya. Gerakan mahasiswa kecenderungannya punya tapi tipis-tipis lah, ya gitu. Tapi nggak selalu sekali lagi nggak selalu tunggal gitu loh. Ya, pasti aja ada elemen-elemen lain gitu ya. Nah, gerakan mahasiswa sampai kapanpun itu nggak akan bisa dipakai punya klaim tunggal. Masing-masing tuh akan punya ininya sendiri gitu, klaimnya sendiri. Mungkin kayak misalnya garis politiknya teman-teman kami ya, tahun 98 mereka juga ikut demo walaupun terlambat ya. Ikut-ikutan lah kalau bahasa gue ya gitu ya. Karena belakangan demonya gitu loh, ya kan, ngelihat anginnya kemana gitu kan. Anginnya udah mengarah ke kejatuhan rezim, baru mereka ikut gitu loh. Teman-teman apa namanya HMI gitu ya juga. Nah, tapi kalau di kita pada waktu itu udah jelas gitu. Nah, seharusnya gerakan mahasiswa nggak punya afiliasi, ya seharusnya ya. Tapi sekali lagi nggak ada bebas nilai kan. Karena kita tetap harus punya jejaring dengan kekuatan-kekuatan lain yang memang kita anggap sebagai kawan bersama gitu, untuk melawan musuh bersama. Sebatas itu aja gitu loh. Setelah musuhnya jatuh, kita bisa berhadap-hadapan sendiri dengan punya kepentingan berbeda gitu. Oke, yang terakhir nih, apa evaluasi lu, refleksi lu mereka kali evaluasi. Siapa lah kita mengevaluasi gerakan? Apalah bahasa bukan evaluasi lah ya, apa namanya, refleksi lah, semacam kayak pijat refleksi ya semacam apa yang bisa hikmah lah, ngambil hikmah dari proses apa namanya, gerakan bergulirnya, proses terjadinya gerakan mahasiswa di 98. Ya, yang pertama dia melahirkan generasi yang apa namanya, bahasa Bob Dylan tuh, you don't need a weatherman to know where the wind blows. Apa tuh? Kita nggak perlu ahli cuaca untuk tahu kemana angin berhembus. Oke, mantap. Ya kan? Nah, paling nggak 98 tuh menghasilkan generasi itu gitu ya, yang mewarnai sejarah gitu. Yang dan ya apa namanya, kalau kemudian banyak teman-teman yang akhirnya memilih jalur politik dan sukses di jalur politik itu, ya nggak ada masalah toh, ya kan. Tapi ya balik lagi kembali ke gagasannya gitu loh, ya kan, bahwa apa yang kita kerjain sejak zaman dulu 20 tahun yang lalu itu adalah tahun lebih itu ya, itu dalam rangka perang gerakan dan perang posisi ya. Dan harus ada positioning ya, kalau konteksnya adalah kekuasaan ya. Tapi ya, nah, tapi apa namanya, nah tapi sekali lagi bahwa apa tadi lupa jadi positioning. Iya, positioning itu harus ada ya. Nah, positioning itu dalam konteks tidak hanya ansih dalam konteks kekuasaan ya, tapi balik lagi cita-cita besarnya apa ya, demokrasi. Kalau gitu harus ada yang punya peran di masing-masing bidang dalam demokrasi itu. Dalam pilar-pilarnya itu harus ada peran-peran itu gitu loh. Ya kan, ada yang di pers, ada yang di apa namanya, lembaga non formal, ada yang di lembaga formal, ada yang di politik, ada yang di pemerintahan, di mana saja gitu ya. Nah, perang posisinya itu harus terjadi ya. Karena di ke depan nanti kita sekali lagi kita mulai belajar bahwa mahasiswa sekarang itu harus ngerti gitu, membaca peta zaman, membaca
apa sih yang punya sense gitu ya, yang berhubungan dengan realitasnya mereka, ya ada, dan harus jadi katalisator. Gitu loh. Itu aja sih mungkin dari gua. Oke. Sip. Ngeri kali kan? Oke, obrolan yang menarik sama Bang Jai. Panggilannya Bang Jai, gue lupa ya. Panggilannya Udah Bang kayak Jai, pakar ya. aja kita. Nanti. Oh, yang terakhir aja. Kan lu punya mengikuti proses dialektika lah ya. Mengikuti gerakan mahasiswa di 98. Apa manfaatnya pengalaman di 98 dengan kondisi lo di hari ini? Apa manfaat yang lo petik? Yang paling jelas itu adalah cara berpikir kita tuh berbeda dengan orang umum. Udah pasti itu ya. Iya. Ya, kita melihat sesuatu itu beda dengan orang banyak. Gitu. Membaca sesuatu tuh beda orang banyak. Ya kita ngeliat orang lari. Orang ngelihatnya orang lagi lari. Kita ngelihatnya, wah itu kekuatan ototnya, jantungnya dia bekerja sekian BPM, ya kan? Gitu. Paru-parunya mengambil kapasitas. Ibaratnya begitu. Orang lihat kulitnya aja, orang lari. Nah, kita bersyukur punya pengalaman untuk membaca itu. Wih, ngeri indigo ya kira-kira ya. Yang nggak dilihat oleh kebanyakan orang. Kebanyakan mata orang awam terlihat oleh kita. Karena apa yang terlihat itu ya belum tentu benar. Gitu ya. Tapi kita dikasih karunia ya untuk melihat yang tidak terlihat. Ya, apa yang kita dengar di media belum tentu benar. Atau sebaliknya, apa yang tidak nampak belum tentu tidak ada. Betul, gitu ya. Karena kita percaya bisa melihat sesuatu yang tidak nampak. Gaib dong. Oke, teman-teman, menarik sekali obrolan sama Bang Jai ini obrolan yang mengalir begitu saja. Saya nggak punya konsep catatan mau ngomong apa, mau bertanya apa. Obrolan ini dibuat karena saya sedang menyetir gitu ya, ditemani oleh Bang Jai. Ya, kita ngobrol daripada ngalor ngidul. Habis makan somai. Iya, tadi sempat makan somai dulu, kita enak semuanya. Kita bikin vlog aja nih biar asik dan terekam, ya kan. Mudah-mudahan kita masih banyak obrolan lain sebenarnya sama Bang Jai. Obrolan banyak lah pengalamannya. Nanti ngundang aneh lagi, nanti jemput aneh lagi. Siap. Apakah kita model ngevlog seperti ini atau kita di studio kecil-kecilan lah ya. Kita juga punya. Nah, atau nanti kita pertimbangkan lagi karena Bang Jai sepertinya besok masih padat kegiatannya dia. Oke, teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang lengkap, kurang sempurna ya dalam video kali ini. Mohon maaf ya kalau ada salah kata. Kalau ada kebenaran datang dari Allah gitu. Kalau ada kesalahan datang dari aneh pribadi. Ya. Kayak ustaz kita. Oke, siap-siap. Kita dikit lagi mau sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.